Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Awang Channel, berbagi informasi seputaran Pin Network. Ayo, tahu kawan-kawan pioner, semangat pagi ya, tetap semangat, klik petirnya ya. Pokoknya berita yang paling menghebohkan akan tersaji nih kawan-kawannya. Nah, begitu hebohnya barter emas batangan. Nah, emas batangan itu sudah ada ya, tinggal dipesan saja ya, dipesan dari sekarang. Nah, supaya kawan-kawan pioner seluruh Indonesia tidak ketinggalan kawan-kawan. Oke kawan-kawan, inilah informasinya bahwasanya emas itu sudah ada, sudah bisa dipesan dari sekarang ya kawan-kawan. Begini dia bos, kalau cerita emas ini sekarang kan memang kita berkoordinasi ya, koordinasi sama yang namanya Mister Philip Tan ya, Philip Tan atau nama Indonesianya namanya Tantu Bahagia itu dia. Jadi sebagaimana yang sudah kita koordinasikan sama dia, artinya sebagaimana yang telah kita konsolidasikan, emas batangan itu telah tersedia ya, telah tersedia dan nanti kita itu boleh membarternya saat open minded. Kalau cerita emasnya ya sudah ada. Nah, sudah ada dia. Hanya tinggal kan dia belum berani emas itu di harga berapa. Nah, Tapi kalau dia misalnya benar-benar mau ya mau gentleman harusnya ketika mengikuti harga konsensus global ya, ketika mengikuti harga konsensus global itu contoh di harga 314 159. ya 159 ya, maksudnya di harga 314.159 dia mengikuti itu, maka sebenarnya ya emas itu sudah bisa dibarter. Tapi dia tetap masih ya sepertinya kalau dari informasi yang kita bincang-bincangkan, yang kita bicarakan sama beliau itu memang harus mengikuti dululah yang namanya open minded. Jadi bahwa stok barangnya itu sudah ada ya, ini seperti yang telah ditunjukkan sama kita ini kan. Artinya emasnya itu sudah dinampakkan lah, itulah gambarannya nanti kan gitu. Nah, jadi kalau untuk rumahnya, untuk propertinya, bahkan kita sudah diminta untuk mengkondisikan ya. Artinya gini, silakan saja cari tempat ya, cari tempat yang lebar, luas lah gitu ya, tanah yang luas dan bisa dibangun 200 rumah gitu ya. 200 perumahan dengan tipe yang waktu itu kemarin tuh kan dia bilang kalau tipe bisa seperti buat lagu permintaan. Ya. Nah, lagu permintaannya bagaimana? Kalau misalnya koin pay kita dikit, ya tentu saja kan kita nggak bisa lagu permintaan minta rumah yang super mewah kan gitu. Ya. Tapi kalau koin pay kita lumayan banyak, sepertinya kita bisa buat request lah ya, minta lagu permintaan lah kurang lebih. Bos, aku mau misalnya rumahku bertingkat gitu ya, tingkat 2 gitu atau tingkat 3 dan di atas ada kolam renangnya bos gitu-gitu ya. Atau ya pokoknya garansiku karena koin banyak ya, ini cerita koin banyak ya, misalnya garansi mobilnya itu ada 3 atau 4 gitu ya, ini cerita koin banyak. Tapi kalau koin sedikit ini cuma 300 ya, apalah dapatnya. Jadi untuk teman-teman kalau misalnya koinnya masih sedikit, sebaiknya beli aja dulu ya. Beli dulu sama orang-orang terpercaya yang kalian yakini dia mau menjual, mumpung harga di awal tuh murah gitu dia ya. Ini saran ya, saran. Jadi open minded terjadi harga sekian ya, tapi kalau memang sesuai dengan konsensus global di harga 314.159, wah itu udah miliar. Tapi kalau saya sih logikanya, menurut saya ya, tapi tidak dalam rangka mencederai kawan-kawan yang telah memproklamirkan di Cina ya. Di Cina kan mintanya 314.000 ya kan. Ini tidak dalam rangka melawan itu, tidak, hanya sepertinya kok kalau di Indonesia kok mahal sekali gitu, maksudnya kok besar sekali nilai satu pai. Jadi kalau misalnya nih, ini misalnya teman-teman ya, kita jangan langsung plot lah kira-kira harganya sekian enggak. Tapi kalau harga pasti ada ya. Kalau harga dijamin pasti ada, hanya soal waktu aja. Dan itu pun tidak lama lah, menurut saya nggak lama. Jadi ketika open minded terjadi tweng kira-kira gitu ya, tweng dah, lalu muncul harganya.
Mungkin kalau saya secara pribadi, buat saya 100 saja sudah kita syukuri itu, ya. Sudah kita syukuri. Kalau kemudian Tuhan kasih lebih, misalnya 1.000 atau 6.500, 6.700 dolar, ya itu sudah sangat luar biasa. Apalagi sampai 314.000 dolar, itu kita nggak bisa lagi mau bilang apa. Tapi tetap sekali lagi menurut saya itu kan 314.000 dolar harga menurut barter, ya. Menurut barter, kalau memang nih teman-teman, hal itu nanti benar-benar sudah menjadi harga yang diplot untuk kemudian sesuai barter, maka listingnya mungkin tidak jauh dari itu. Atau ya bisa jadi memang itu harga listing, ya. Harga ketika dia masuk di bursa kripto. Tapi sekali lagi teman-teman, terlalu besar sih menurut saya, terlalu besar lah, ya. Tapi gini juga, ya, bos. Cina ini kan dunianya kripto ya. Ya. Nah, dia membesarkan Bitcoin, Ethereum. Nah, besar kemungkinan juga ini harga konsensus bakal terjadi kan, bos? Ya. Harga konsensus, ya sudah, kita kan bukan kita ya yang menggagas harga konsensus ya. Kita Indonesia ya. Kita Indonesia, dan hari ini Indonesia juga sangat familiar ya terkait dengan P-Network, dan heboh ya, seheboh-hebohnya kita jarang menemukan ada sebuah komunitas yang besar-besaran seperti P-Network hari ini. Karena ya sebagai seorang yang punya background ya, saya itu punya background itu pemain MLM ya, main MLM, kemudian juga berkecimpung dalam dunia BO ya, sampai ya pernah jadi owner kurang lebih begitu. Nah kemudian ada hal yang berbeda dengan P-Network. Nah P-Network ini apa namanya ya, acara-acara kopdar itu sangat besar pengaruhnya ya terhadap orang lain, karena orang akan bertanya apa sih ini gitu ya. Jadi ketika nanti misalnya kita mengikuti harga konsensus, ya kita memang sih nggak bisa ngelawan ya, nggak bisa ngelawan, kalau nggak bisa membangkang juga kalau harga konsensus di 314.000 dolar. Bukan berarti kita menolak, bukan, ya kan? Bukan. Tetapi logisnya ya, logikanya, ketika nanti misalnya enggak lah sampai segitu banyak ya, kita berharap separuhnya aja lah ya. Nah separuhnya aja, dan separuh harganya itu ya sudah 314.000 itu dibagi dua, ya kan? Jadi setengahnya saja. Kemudian kaitannya dengan emas ya, maka ketika setengahnya saja pun lah terjadi di Indonesia, berarti emas itu harganya sangat murah jadinya ya, sangat murah. Jangan-jangan 1 kilo itu ya 0 sekian pai lah kurang lebih gitu ya. 1 kilo emas batangan itu hanya 0 sekian pai. Nah inilah kemudian yang nanti itu Mr. Philip sudah menyediakan itu. Dan kalau hari ini yang kita sampaikan ini masih dianggap halu, ya terserah. Tapi bahwa nanti finalnya itu nanti terjadi, ya itulah gambarannya. Nah jadi ya syukur-syukur benar ya di 314.000 dolar. Ya kalau enggak pun ya setengahnya aja pun udah lebih dari cukup lah, ya kan. Nah apalagi nanti benar di 314.000 dolar, ya berarti harga emas itu 1 kilo cuma 0,00 sekian lah kurang lebih gitu. Itulah harapan kita sebagai pionir. Nah untuk informasinya, bahwa ini nanti akan direalisasikan semua di setelah open mainnet. Dan open mainnet itu tentu saja ada hal yang harus disiapkan dulu, yaitu minimal 80% pionir KYC ya. Hari ini sedang berlangsung. Dan ada beberapa teman-teman kita juga baru dapat undangan KYC dan sudah melakukan KYC, ya tinggal pernyataan lulus ya, nunggu di approve lah kurang lebih gitu ya, atau peninjauannya nunggu di approve dulu atau disetujui. Nah, itulah gambarannya bos. Jadi kalau emas ya saya yakin dan percaya ini sebenarnya semua soal waktu ya. Mudah-mudahan bisa terjadi tahun ini. Kalaupun misalnya tidak tahun ini, ya tahun depan pun ya mudah-mudahan di kuartal pertama lah ya, supaya tidak terlalu lama lagi menunggu kan gitu. Jadi nanti kalau terlalu lama menunggu, ini bisa ambiar lagi kan. Nah itu dia. Jadi saya gimana yakin, nih bos cara memesan emasnya sama Pak Philip ini? nah dia kan punya toko ya. Jadi kalau saya sih japri aja bisa bos ya. Karena saya udah percaya,
saya japri aja bisa ya, japri, WA, telepon, ya udah nanti kirimkan sama dia. Kalau saya yakin karena kita kalau nanti sudah open minded juga kita bakal ketemu. Nah, kita bakal ketemu, ya udah nanti kita jumpa sama dia. Kemarin tuh saya sudah saling kontak, bahkan dia mengatakan ya udah kalau nanti Pak Bos mau ke Surabaya, saya tunggu di Bandara Juanda ya kan. Nah, nanti sebaliknya kalau dia mau ke Medan, ya udah kita jemput dia di Bandara Kuala Namu. Jadi sudah intent ya, artinya kedekatan kita itu sudah dekat sehingga ya sudah sebenarnya sudah saling percaya. Namanya udah dari tahun 2019 gitu ya, 2019, 20, 21, 22 kan sudah 4 tahun ya kenal. Dan ya namanya bisnis kan ya saling tukar bisnis gitu, kurang lebih begitu. Jadi rasanya sudah percaya gitu. Kalau saya yakin dia pun tidak akan menipu lah, kurang lebih begitu ya. Jadi pesan-pesannya bos apa bos buat pionir lah bos? Kalau pesan-pesannya gampang aja lah. Yang penting pionir-pionir ini semuanya tetap fokus dulu. Itu yang pertama, fokus menambang. Jangan terpengaruh dengan apa namanya informasi yang nggak jelas ya. Jangan terprovokasi oleh hal-hal yang merugikan diri sendiri ya. Tetap pantau terus dan informasi yang benar. Dan ya yang penting jangan sampai ini apa namanya ada kegaduhan lah ya. Nggak boleh ada ribut-ribut, nggak boleh ada apa gitu. Ikuti saja informasi-informasi yang ada ya, supaya hati dan pikiran kita tenang, jiwa kita tenang dan sehat selalu bersama kita. Itu aja. Oke, sehat bos. ya, dan salam kayak rame-rame lah, udah itu aja lah bos. Oke ya teman-teman, nah, diikutin terus ya informasinya. Nah, tetap semangat ya, semangat pagi buat teman-teman, jaga kesehatan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.